Selamat siang Bapak Davis Roganda selaku dosen mata kuliah Sosiologi Komunikasi serta teman-teman sekalian. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi bab 11 yaitu efek komunikasi massa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Karmelita, kemudian ada Arafat Adrianadi, kemudian ada Rahel, ada Tresia Diandra, dan saya sendiri Muhammad Rifki Raihan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai media massa dan efeknya. Media massa secara teoritis memiliki fungsi sebagai saluran informasi, pendidikan, dan hiburan. Namun nyatanya media massa juga dapat memberikan efek lain di luar fungsinya tersebut. Media massa dapat mempengaruhi sikap, perilaku, bahkan sistem sosial budaya dalam masyarakat. Efek media massa dapat mempengaruhi seseorang dalam waktu cepat atau lambat dan sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi efek media massa. Terdapat dua faktor, yaitu faktor individu dan faktor sosial. Di faktor individu ada yang pertama selective attention, yang kedua ada selective perception, yang ketiga ada selective retention, yang keempat ada motivasi individu, dan yang kelima ada kepribadian individu. Untuk selective attention adalah bagaimana seseorang mencari informasi sesuai dengan atensi dan minatnya masing-masing. Kemudian untuk selective perception adalah bagaimana seseorang mencari informasi sesuai dengan persepsi atau kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga ada selective retention, di mana seseorang mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian yang keempat ada motivasi individu, di mana efek media massa dipengaruhi oleh motivasi masing-masing individu. Kemudian yang kelima ada kepribadian individu, di mana efek media massa akan dipengaruhi oleh kepribadian masing-masing individu. Kemudian faktor sosial terdapat 5, yaitu yang pertama umur dan jenis kelamin, yang kedua pendidikan, yang ketiga pekerjaan, yang keempat agama, dan yang kelima tempat tinggal. Kelima unsur tersebut merupakan faktor yang ada di luar individu, maka dari itu disebut dengan faktor sosial. Lalu Dennis McQuail menjelaskan bahwa efek media massa memiliki tipologi yang mana terdiri dari 4 bagian yang besar. Pertama, efek media merupakan efek yang direncanakan, sehingga efek tersebut diharapkan terjadi dengan baik oleh media massa sendiri ataupun orang yang menggunakan media massa. Lalu yang kedua, efek media massa yang tidak direncanakan atau tidak dapat diperkirakan, sebagai efek yang benar-benar di luar kontrol media, di luar kemampuan media ataupun orang lain yang menggunakan media penyebaran informasi. Lalu yang ketiga adalah efek media massa terjadi dalam waktu pendek namun secara cepat. Yang keempat ada efek media massa berlangsung dalam waktu yang lama sehingga mempengaruhi sikap-sikap adopsi, inovasi, kontrol sosial sampai dengan perubahan kelembagaan dan persoalan perubahan budaya. Lalu ini ada contoh dari efek terencana, efek tidak terencana, dan jangka panjang dan jangka pendek. Lalu next, contoh dari tipologi media massa. Ada efek terencana jangka pendek seperti propaganda, kampanye, media, framing. Dalam efek media terencana dalam waktu lama, yang pertama ada difusi pembangunan, yang kedua ada difusi pemberitaan, yang ketiga ada difusi inovasi, dan yang terakhir ada penyebaran pengetahuan. Contoh efek media dalam waktu cepat yaitu misalnya berita TV mengenai produk makanan yang mengandung formalin. Nah, itu merupakan kampanye yang direncanakan untuk masyarakat sehingga memberikan respon berupa kekecewaan atas produk makanan tersebut. Dan dalam efek media terencana waktu lama, misalnya terdapat sebuah tayangan yang vulgar di televisi dan awal-awal memang masyarakat sangat protes dan tidak menerima, tetapi lama-kelamaan masyarakat akan menerima hal tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang efek media yang tidak terencana. Efek media massa yang terjadi tak terencana dapat berlangsung dalam 2 tipologi, yaitu terjadi dalam waktu cepat dan terjadi dalam waktu yang lama. Yang terjadi dalam waktu cepat merupakan tindakan reaksional terhadap pemberitaan yang tiba-tiba mengagetkan masyarakat. Pemberitaan macam ini tanpa disadari media akan menimbulkan reaksi individu yang merasa dirugikan, akan reaksi kelompok yang merasa dicemarkan, bahkan bisa memicu tindakan-tindakan kekerasan.
Reaksi terhadap pemberitaan majalah Tempo oleh seorang pengusaha di Jakarta sehingga sampai ke pengadilan. Kemudian, aksi pendudukan banser di kantor redaksi Jawa Pos di Surabaya adalah contoh-contoh dari efek media massa yang tak terduga atau tak dapat dikendalikan oleh media sendiri. Begitu pula pemberitaan media massa tentang kekerasan dan kriminal seperti derap hukum, tikam, patroli, dan sebagainya, sekilas dalam waktu pendek tak bermasalah. Orang yang menonton acara itu tidak langsung melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilihatnya di televisi atau media massa lain. Namun, dalam waktu yang lama, tanpa disadarinya, acara-acara macam itu akan menciptakan jalan keluar yang tak dihendaki oleh dirinya sendiri apabila ia mengalami masalah yang sama dengan apa yang dilihatnya di televisi. Efek media massa ini telah menciptakan peta analog mengenai jalan keluar dari masalah yang akan dihadapi di waktu yang akan datang. Jadi, dalam waktu yang sama, efek-efek media massa ini sulit dikendalikan oleh media itu sendiri, atau bahkan tak terkendali sama sekali. Namun, efek itu telah merusak kontrol sosial, sistem-sistem sosial, sistem budaya, pandangan hidup, dan konsep realitas orang, sampai dengan gagasan-gagasan menciptakan budaya-budaya baru yang merusak peradaban umat manusia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kerusakan sosial yang diakibatkan oleh efek media massa. Ada dua tahap. Tahap pertama adalah merusak sistem perilaku, di mana efek media massa dapat mengubah tatanan sikap dan perilaku individu yang akan berdampak pada kelompok dan masyarakat. Contoh perilaku ini misalnya sikap penolakan, menahan diri, perilaku menerima, atau juga efek emosional seperti fobia, ketakutan, dan lain-lain. Contoh dari kerusakan sosial ini misalnya adanya berita kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia dan juga pelarangan mudik. Hal tersebut akan meningkatkan ketakutan masyarakat dan juga akan menimbulkan penolakan juga di waktu yang bersamaan. Kemudian tahap kedua adalah merusak sikap dan sistem kepribadian, di mana efek media massa dapat merusak sistem sosial dan merusak sistem budaya yang sudah ada di masyarakat. Misalnya dengan masuknya budaya barat, maka masyarakat akan cenderung mengikuti budaya barat dan melupakan budaya leluhurnya. Selain apa yang dijelaskan oleh McQuell di atas tentang efek media massa dan tingkat kerusakan sosial yang terjadi akibat dari efek media, secara empirik atau secara bukti dari pengalaman, efek media massa yang tidak diharapkan memiliki andil dalam hal pembentukan sikap, perilaku, dan keadaan masyarakat seperti berikut ini. Penyebaran budaya global yang menyebabkan masyarakat berubah dari tradisional ke modern, dari modern ke postmodern, dan dari taat beragama ke sekuler. Media massa membuat orang berubah pola pikirnya dari masa ke masa. Selanjutnya, media massa kapitalis telah memicu hilangnya berbagai bentuk kesenian dan budaya tradisional di masyarakat yang mestinya dipelihara. Hal ini disebabkan oleh konten yang berbau kesenian tidak terlalu diminati. Selanjutnya, terjadinya perilaku imitasi yang kadang menjurus kepada meniru hal-hal yang buruk dari apa yang ia lihat dan ia dengar dari media massa. Contoh sederhananya adalah dari Atta yang ngomong siap, lalu akhirnya menjurus ke pamer harta yang diikuti banyak orang dan bisa dibilang ria, karena daripada dipakai untuk foya-foya dan pamer, hal tersebut bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih mulia. Efek media massa sering secara brutal menyerang seseorang dan merusak nama baik orang tersebut, serta menjurus ke membunuh karakter seseorang. Contohnya adalah seperti Lucinta Luna, yang karakternya tertekan karena media massa yang terus-terusan menyoroti apapun yang dia lakukan dan terus dihujat oleh netizen, dan akhirnya merusak nama baiknya. Padahal bisa dibilang dia tidak melakukan sesuatu yang buruk sama sekali, tapi disorot terus. Selanjutnya ada persaingan media massa yang tidak sehat, menyebabkan media massa mengorbankan idealismenya dengan menyajikan berbagai pemberitaannya, justru menyerang norma-norma sosial sehingga menyebabkan terciptanya perilaku pelanggaran norma sosial, bahkan terciptanya perilaku disorder. Contohnya adalah seperti konten gosip di media yang bisa dibilang menjulitkan seseorang, ini semua demi rating. Jadi bisa dibilang orang-orang jadi kayak ngikutin rating aja, kreativitasnya terbatas sama rating, sama apa yang mau orang-orang tonton. Selanjutnya ada penyebaran pemberitaan porno media menyebabkan lunturnya lembaga perkawinan dan norma seks keluarga di masyarakat.
bahkan memicu terbentuknya perilaku penyimpangan seksual di masyarakat. Contohnya, arti sebuah hubungan seksual menjadi menurun sehingga seks bebas oleh oknum tidak bertanggung jawab jadi hal biasa. Dan bahkan berkat adanya penyimpangan seksual seperti kumpul kebo. Selanjutnya, ada berita kekerasan dan teror di media massa telah memicu terbentuknya ketakutan massa di masyarakat. Masyarakat selalu merasa tidak aman, tidak menyenangkan, bahkan tidak nyaman menjadi anggota masyarakat tertentu. Contohnya adalah seorang muslim di Amerika Serikat yang dianggap sebagai teroris karena media menyorot muslim seakan-akan Islam adalah agama teroris. Selanjutnya ada media massa kapitalis yang telah sukses mengubah masyarakat. Dari kota sampai ke desa menjadi masyarakat konsumerisme dan masyarakat pemimpi, masyarakat yang hidup dalam dunia 1001 malam tanpa harus bekerja keras. Hal ini menjadi sangat kontradiksi karena di satu sisi masyarakat akan menjadi konsumerisme dan di sisi lain menjadi pemimpi dan pemalas. Hal ini dilakukan dengan film-film yang menggambarkan hal-hal tersebut adalah realita yang ada dan akhirnya tersambung dengan topik nomor 3 yaitu terjadi perilaku imitasi. Selanjutnya adalah media massa. Ya, media massa cenderung menjadi alat provokasi, sebuah kekuasaan sehingga efek media bisa menindas rakyat. Bahkan dalam skala luas, media massa menjadi alat kolonialisme modern dengan memihak kepada suatu negara adidaya dan menjadi genderang perang untuk memerangi negara kecil dan miskin. Contohnya adalah saat Soeharto mengendalikan seluruh media massa di Indonesia dan menindas golongan rakyat yang tidak suka atau menentangnya. Dan akhirnya terjadi provokasi tragedi tahun 98. Contoh media massa untuk menjadi alat kolonialisme adalah saat media Belanda menggunakan media massa yang niatnya digunakan untuk perdagangan dan promosi menjadi kolonialisme dengan menggunakan bahasa Belanda di medianya yang pada saat itu orang Indonesia bisa dibilang belum punya pendidikan yang memadai untuk membuat media sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.